Kembali lagi di podcast Kesel aja. Depok tuh ajaib emang ya. Gue gak bilang kesel, gue gak bilang gue gak suka sama Depok, enggak. Gue juga sering ke Depok gitu. Gue stand up di Depok, gue pernah ngeband di Depok, gue sering gitu. Kuliah di Depok juga pernah gue. Ya walaupun di DO tapi pernah. Karena Depok juga memang banyak prestasinya. UI yang paling gampang. Salah satu kampus terbaik di Indonesia itu letaknya di Depok ya kan. Ya walaupun mahasiswanya banyak yang pick me gitu. Alumni-alumninya udah lulus 6 tahun masih nempel stiker wear the yellow jacket di belakang mobilnya. Norak memang, tapi Depoknya keren. Terus ada Masjid Kubah Emas di Depok, salah satu masjid paling cakep se Indonesia mungkin ada di Depok. Grup band Fish juga terlahir dari UI ya kan. Sekarang udah sampai ada Hindia, ada lomba sihir segala macem. Itu produk Depok itu harusnya hitungannya. Payung Teduh bayangin ya kan, salah satu band yang bikin musik senja tuh ngetren pada masa itu juga dari Depok juga. Ayu Ting Ting ya kan, penyanyi, entertainer, ada di banyak banget acara TV, setiap hari menghibur rakyat Indonesia, itu jebolan Depok juga. Kalau kita pikir-pikir semua alumni UI itu adalah produk Depok, berarti kan orang-orang hebat banyak yang lahir dari Depok kan. Rocky Gerung, Najwa Shihab, Cing Abdel, Effendi Ghazali, Bang Radit, Faisal Basri, Valdo Maldini, itu UI semua loh. Lu tau Adi Nugroho, MC Avi1, Indosiar, UI dia. Alia Rohali tahu host Siapa Berani, itu UI itu. Bahkan Rangga dan Cinta, Nicholas Saputra, Madian Sastro, itu setahu gue kalau nggak salah UI dua-duanya deh. Sri Mulyani aja dulu ngajar di UI loh. Bayangin, mantan Menteri Keuangan negara kita sempat diatur orang Depok. Bapak Listio Sigit, Kapolri, UI itu, bayangin. Keamanan rakyat kita di tangan orang Depok. Depok tuh keren banget gitu. Tapi banyak juga memang sisi Depok yang apa ya, mungkin kita sebut aja random kali ya. Langsung aja nih, contoh pertama. Kerandoman Depok adalah COVID berasal dari Depok. Itu kan random menurut gue. Indonesia ini luas banget, dari Sabang sampai Merauke ada banyak banget kota gitu. Tapi yang memulai COVID itu dari Depok gitu. Kok bisa ya? Nggak, COVID kan penyakit Cina nih, tapi nular ke Indonesianya itu bukan dari kota yang banyak orang Tionghoanya kayak Pik gitu atau Glodok gitu, bukan. Tapi dari Depok justru. Dan bukan juga dari kota yang banyak jadi tujuan liburan orang-orang bule, Bali, Lombok gitu, bukan dari Depok. Apa karena COVID tuh dari Cina dan di Depok tuh ada stasiun Pondok Cina gitu? Kayaknya enggak kan? Atau karena Depok tuh dibalik COVID gitu? Kayaknya nggak mungkin kan? Nih katanya itu kan gara-gara ada orang Depok joget sama orang Jepang di Amigos Kemang, bener nggak? Nah di situ si orang Depok ini ketularan, barulah dia nyebarin virus lagi di Depok, barulah ke satu Indonesia ini gitu. Nah berarti maksud gua kan virus aslinya kan yang bawa kan si orang Jepang ini tuh. Nah dia kan pasti kan abis dari Jepang kan udah ngelewatin bandara dulu, makan dulu mungkin di Sushi Tekokas, terus check-in ke hotel, terus lihat-lihat Monas dulu atau ngapain nggak tahu, terus baru ke Amigos Kemang gitu. Pasti gitu kan? Gak mungkin dia baru landing langsung ke Amigos bawa koper, kan gak mungkin. Tapi selama ini turis Jepang ke tempat-tempat tadi, kok virusnya nggak nular ke siapa-siapa gitu? Sampai dia ketemu orang Depok di Amigos Kemang, baru virusnya nular. Itu kan random. Kerandoman kedua, kasus babi ngepet nih. Buat yang nggak tahu ya, jadi ada daerah namanya Bedahan atau Bedahan di Depok, gue nggak tahu. Terus katanya ada warga-warga sana yang ngerasa kayak suka kehilangan duit, dan mereka menyimpulkan ini kayaknya gara-gara babi ngepet deh. Gue juga nggak tahu tuh gimana alur obrolannya sampai bisa ke kesimpulan itu gitu. Pokoknya katanya kayak gitu obrolannya. Terus mereka ngelihat ada 3 orang naik motor dan 3 orang itu berubah jadi babi. Maksudnya berubah jadi babi. Oke, ini logika begini nih yang Malaka Project mungkin gak suka nih. 3 orang berubah jadi babi loh. Bayangin udah kayak Jacob di Twilight berubah jadi serigala gitu. Ini 3 orang Depok berubah jadi babi. Yang dimana sebenarnya kalau kita pikir-pikir tentang babi ngepet ini, kalau pengen berubah jadi hewan buat nyolong duit, kenapa babi ya? Kenapa milih yang lelet gitu? Kenapa gak jadi citah gitu atau elang misalkan? Kan lebih lincah gitu. Babi kan identiknya cuman ya gendut, lelet, haram gitu-gitu doang kan. Abis itu 6 orang yang tadi nih, jadi kan ada 3 orang berubah jadi babi. Nah yang ngeliat tuh 6 orang ini. Nah katanya 6 orang ini langsung telanjang. Karena katanya kalau lu gak telanjang, lu gak bakal bisa lihat babi ngepetnya. Gak tahu kenapa. Nih tolong jangan di forward ke Ferry Irwandi atau ke Kania Cita ya. Mereka kayaknya pasti gak suka nih logik-logik begini. Intinya mereka ber-6 atau ber-7 gitu. Akhirnya mereka nyoba telanjang untuk nangkep babi ngepet ini. Dan akhirnya ketangkep. Bukan babi ngepetnya ya, tapi orang yang nyebarin hoax tentang babi ngepet ini, itu yang ditangkap gitu. Itu yang ketangkepnya dia gitu. Random kan. Ini kan cerita udah kayak cerita rakyat gitu loh. Setara cerita dongeng masa kecil cerita ini, tapi di Depok ini kehidupan nyata. Dan yang bikin ini lebih Depok adalah, jadi babi yang nyebarin hoax ini nih, babi yang orang ini beli buat nyebarin hoax,
Itu bukan babi dia beli di kampung atau nyari di sawah gitu, enggak. Dia beli babi ini dari mana? Online. Dia beli online babinya. Berarti si penyebar hoax ini ada momen nge-scroll handphone, milih-milih babi yang cocok, bener gak? Yang kasihan siapa? 6 orang ini. Pertama, bayangin lo orang Depok nih, lo lagi nyantai aja gitu di kamar, lo nge-scroll mungkin lagi dengerin Payung Teduh atau nge-scroll Instagram Ayah Ojak misalkan sebagai warga Depok kan. Tau-tau temen lo manggil, ayo kita harus keluar nih. Ada 3 orang berubah jadi babi, kita harus bugil buat nangkap mereka gitu. Kasihan kan? Kedua yang kasihan, pihak kepolisian yang ditugaskan untuk nanganin kasus ini. Mungkin mereka jadi polisi itu pengen ngelawan teroris, pengen nangkepin perampok bank gitu. Tapi ujung-ujungnya malah berurusan sama penyebar hoax dan 6 orang bugil gitu kan, kasihan. Dan yang paling kasihan siapa? Babinya. Mungkin babinya mikir, brengsek lah gue sebagai babi itu cuman pengen karir gue berakhir jadi babi guling di Bali atau jadi topping bakmi di Pik gitu. Kenapa gue malah dibeli buat bohongin orang Depok? Gue harusnya ke Pik gitu loh. Babi aja bahasa Inggrisnya Pik kan. Kerendeman ketiga, orang ngaku Imam Mahdi. Jadi gini simpelnya, ada orang Depok ngadain acara halal bihalal ya kan, tahun 2019 kalau nggak salah. Nah tapi di undangannya itu dia ngaku-ngaku sebagai Imam Mahdi. Kaget dong warga Depok ya kan, diaduin lah ke polisi sama ke MUI. Nah ternyata orang ini katanya namanya tuh Winardi. Winardi, inget ya, ada winnya di situ, tapi dia nggak win di kasus ini karena dia pada akhirnya minta maaf dan tobat katanya. Itu mungkin udah cukup aneh ya, ada orang biasa tiba-tiba ngaku Imam Mahdi, itu udah cukup aneh kan. Tapi yang bikin ini jadi lebih Depok lagi adalah sebelum dia ketahuan, dia udah sempet punya 70 pengikut. Ada 70 orang yang iya bener, emang gue udah feeling sih Win, lu Imam Mahdi kayak selama ini gitu. Kan aneh kan? Oke, kerendeman berikutnya. Nih masih ada banyak nih, ada kelelawar raksasa, ada lomba jongkok, ada balap karung pakai helm. Tapi bentar ya, gue kayaknya ada telepon. Bentar ya. Halo? Halo, Za. Jadi nggak tahu dari mana ya, tapi gue tuh denger semua yang lu omongin barusan. Cuma jujur, belum lengkap. Apa ya? Kayak itu mah luar-luarnya doang. Lu kalau mau ilmu tentang Depok, di Depok itu ada pertigaan Ramanda. Pernah ada baliho wali kota ngajak warga Depok makan pakai tangan kanan. Bab, seolah selama ini sebelum ada baliho itu warga Depok makan pakai kaki kiri. Terus lagi di pertigaan yang sama, kalau jam 11 malam anak kecil suka ngamen. Tapi di waktu yang sama juga Depok dapat penghargaan kota layak anak. Jadi hukum sebab akibat kayak nggak berlaku di Depok, nggak berlaku. Terus ya emang macet banget sih, cuma separahnya macet Sawangan. Depok nggak bikin maksiat terang-terangan kayak di Kemang. Bye, Za.